Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Rizky dengan nomor NIM 31014210009 dari Prodi Pendidikan Sejarah Rombel 3A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division dalam pembelajaran sejarah guna meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama adalah pendahuluan. Pembelajaran APA 21 merupakan pembelajaran yang berorientasi pada siswa atau Student Centered Learning, termasuk pembelajaran sejarah. Dalam pembelajaran APA 21, pendidikan bukan sekadar menularkan pengetahuan, namun juga nilai dan pembentukan karakter peserta didik. Oleh karena itu, dalam pembelajaran APA 21 yang diajarkan bukan sekadar teori saja, namun lebih menekankan pada praktik dan pembelajaran berbasis dua arah, sehingga komponen pembelajaran yaitu peserta didik dan pendidik dapat berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran sejarah yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, peserta didik dituntut untuk aktif dalam pembelajaran di kelas, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran, guru harus memberikan pembelajaran yang interaktif. Selanjutnya, dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman, individu perlu memiliki kompetensi. Dalam hal ini, pembelajaran sejarah dapat berperan sebagai sarana atau batu loncatan agar dapat menguasai kompetensi tersebut. Selanjutnya, pembelajaran sejarah memiliki berbagai macam model pembelajaran yang di dalamnya terdapat berbagai strategi, metode, dan teknik yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran sejarah dengan menyesuaikan kebutuhan dan tujuan pembelajaran sejarah. Selain model, materi juga menjadi komponen yang berpengaruh dalam pembelajaran sejarah, sebab melalui materi sejarah, kompetensi peserta didik dapat terbentuk. Berikut ini adalah macam-macam model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran sejarah. Antara lain, yang pertama, Problem Based Learning atau PBL. Model pembelajaran ini mengajarkan atau mengarahkan pendidik untuk menganalisis masalah terkait materi sejarah yang sedang dipelajari. Tujuannya adalah untuk memberikan atau membuat peserta didik menjadi kritis dalam berpikir. Yang kedua adalah model pembelajaran kontekstual atau CTL. Model pembelajaran ini memberikan atau mengarahkan siswanya untuk menghubungkan materi sejarah dengan kondisi terkini yang ada di lingkungan sekitar, sehingga pembelajaran sejarah tidak hanya mengajarkan masa lalu, namun menghubungkan dengan kondisi yang sedang terjadi saat ini. Yang ketiga adalah model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini yaitu model pembelajaran yang mengarahkan peserta didiknya untuk saling bekerja sama dalam kelompok, karena dalam pembelajaran ini guru memberi atau membentuk kelompok agar siswanya dapat berdiskusi mengenai materi yang sedang diajarkan. Yang selanjutnya adalah pembahasan. Dalam pembahasan yang pertama adalah permasalahan. Permasalahan yang sering terjadi selama proses pembelajaran sejarah yaitu motivasi belajar siswa yang menurun karena peserta didik merasa malas untuk mengikuti pembelajaran sejarah, apalagi jika pembelajaran sejarah ditempatkan pada jam terakhir dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM. Selain itu,
ketika motivasi belajar menjadi turun, maka pembelajaran secara tidak berjalan secara efektif. Oleh karena itu, perlu adanya model pembelajaran yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, model pembelajaran yang tepat atau yang cocok yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division atau STAD. Nah, model pembelajaran kooperatif ini menjadi model yang cocok digunakan dalam proses pembelajaran abad 21 karena dalam proses penerapannya siswa dituntut untuk belajar secara berkelompok dan berdiskusi. Nah, selanjutnya adalah tujuan model pembelajaran kooperatif tipe STAD atau Student Team Achievement Division antara lain yang pertama, menumbuhkan minat dan saling berbagi ilmu. Nah, dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD ini dilaksanakan secara berkelompok. Oleh karena itu, setiap siswa dapat secara bebas untuk berargumen, berpendapat, dan berpikir kritis bersama teman-teman kelompoknya untuk menjelaskan materi yang sedang dipelajari, sehingga tutor sebaya ini dapat dilaksanakan dan dapat menumbuhkan minat dan saling berbagi ilmu pengetahuan melalui tutor sebaya ini. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi, minat, dan hasil belajar. Model pembelajaran tipe kooperatif dapat meningkatkan motivasi karena dalam pembelajaran ini guru dan teman sama memberikan motivasi agar kepada teman atau peserta didik agar dapat menyelesaikan atau menuntaskan materi tersebut sehingga tumbuhlah minat dan hasil belajar pun akan meningkat pula. Nah, selanjutnya adalah fase-fase dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Nah, dalam hal ini, guru menjelaskan tujuan dilaksanakannya suatu pembelajaran sejarah, yang mana tujuan itu diharapkan berorientasi pada 3 aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, selanjutnya adalah menyampaikan informasi terkait materi yang sedang atau yang akan dipelajari kepada peserta didik. Dalam hal ini, guru akan menjelaskan mengenai materi, misalkan untuk pembelajaran kali ini, materi yang dipelajari adalah politik etis. Maka guru akan menjelaskan mengenai materi politik etis kepada siswanya. Nah, selanjutnya fase ketiga adalah mengelompokkan siswa dalam beberapa kelompok. Nah, ini adalah penerapan pada model belajar kooperatif tipe STAD, yang mana dalam hal ini guru mengelompokkan siswanya menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang atau siswa per kelompoknya. Kemudian diberi tugas terkait materi yang akan dipelajari. Nah, dalam materi tersebut siswa kemudian diberi tugas untuk mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi tersebut. Nah,
Kemudian fase keempat yaitu guru membimbing kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Nah, dalam hal ini setiap kelompok yang sudah diberi tugas akan saling berargumen dan berpendapat terkait materi tersebut. Nah, ketika ada kendala, maka guru sebagai fasilitator akan membimbing dan mengarahkan mereka agar dapat menyelesaikan tugas tersebut. Nah, fase kelima adalah mengevaluasi proses belajar peserta didik terkait materi yang sedang dipelajari, kemudian dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Nah, itulah tadi mengenai fase-fase yang ada dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif. Selanjutnya adalah kelebihan yang dapat dirasakan dari dilaksanakannya pembelajaran kooperatif tipe STAD atau Student Team Achievement Division pada peserta didik. Antara lain, yang pertama, peserta didik menjadi individu yang lebih aktif berpartisipasi ketika belajar di kelas. Yang kedua, peserta didik menjadi lebih bertanggung jawab dan mandiri karena terbiasa bekerja sama dengan teman atau satu kelompoknya dalam kegiatan belajar di kelas. Yang ketiga, peserta didik menjadi termotivasi untuk belajar serta karena pembelajarannya interaktif. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran APA 21 memiliki berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam rangka mewujudkan tujuan pembelajaran sejarah. Oleh karena itu, pembelajaran sejarah harus mengikuti perkembangan zaman agar mampu menyelesaikan tantangan tersebut. Untuk menyelesaikan tantangan tersebut, pembelajaran sejarah dalam pelaksanaannya perlu berorientasi pada peserta didik agar peserta didik dapat berpikir kritis, mandiri, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, dipilihlah model pembelajaran kooperatif tipe STAD, yang mana dalam pembelajaran ini siswa dituntut untuk berpikir kritis dan dengan cara berdiskusi atau bekerja sama dengan kelompoknya terkait materi yang sedang diajarkan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.